Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing program kreativitas kami atau PKM, yaitu untuk kelas 12 7AB 05 tahun 2020, Bapak Esron Ricardo Nainggolan MKOM, dan teman-teman mahasiswa atau mahasiswi yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk melihat video presentasi dari kelompok kami, yang mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Dan tak lupa untuk teman-teman saya semua yang sudah menyempatkan waktu untuk presentasi tentang program kreativitas mahasiswa ini. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, NIM saya 12171024. Saya di sini sebagai moderator, dan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri. Dari pertama, Rio Ristianto, boleh lambaikan tangannya. Yang mana Rio Ristianto? Oke, yaitu Rio Ristianto. Terus Ahmad Asroful Zaman, boleh dilambaikan tangannya, yang mana orangnya? Oke. Ya. Oke. Terus Dian Permana. Oke, Dian Permana yang ada di situ. Terus lanjut Saudara Igra Nuriski Kusuma, lambaikan tangan. Oke. Itulah dari kelompok kami, nama-nama kelompok kami yang akan mempresentasikan sebuah karangan ini. Jadi kita hari ini, malam ini tepatnya, ingin membahas masalah program kreativitas mahasiswa dari kelompok kami dengan judul program yaitu Terconvert, pakai P ya. Jadi sangat unik, dan inisiatornya ketua kami sendiri, yaitu Saudara Ahmad Asroful Zaman, di mana Terconvert ini kepanjangannya yaitu ternak dan penggemukan kambing fermentasi pakan. Kenapa fermentasi pakan? Karena dari Saudara Ijam, sang inisiatornya ialah seorang pengusaha peternakan kambing yang sudah punya cara atau sebuah bahasanya ya, Saudara Ijam itu jatuhnya dia sudah punya sebuah kreativitas atau ide untuk membuat sebuah suplemen sendiri untuk penggemukan kambingnya atau peternakannya. Untuk latar belakang, sebenarnya kambing ini ialah sebuah komoditas penghasil daging yang tingkat konsumsinya yaitu relatif kecil, sekitar 6-7% total dari konsumsi daging di Indonesia. Untuk saat ini, konsumsi daging atau perekonomian khususnya peternakan sedang mengalami penurunan dikarenakan adanya dampak yang sangat dahsyat di tahun 2020 ini hingga Desember sekarang, yaitu adanya virus COVID-19 atau coronavirus 19 yang menjangkit khususnya negara kita sendiri, Indonesia, dan banyak negara lain di belahan bumi lain. Nah, untuk dari itu, kami dari tim kelompok kami ingin membuat sebuah inovasi baru
tentunya dari apa yang kita kasih judul, yaitu sebuah suplemen. Jadi diharapkan suplemen ini bisa membantu komoditas peternakan, khususnya kambing, yaitu inisiator kami, Saudara Hijam, Ahmad Asrofujaman, yang sudah memulai peternakan kambing ini. Jadi, kalau menurut dari Google Scholar Bambang Soromono, atau dengan judul Beternak Kambing Unggul, nilai ekonomi, sosial, dan budaya beternak kambing sangat nyata. Besarnya nilai sumber daya bagi pendapatan keluarga petani bisa mencapai 14-25% dari total pendapatan keluarga. Berarti kalau misalkan itu, usaha peternakan kambing ini sangat bermanfaat sekali untuk banyak komoditas, apalagi khususnya peternakan kambing, karena nggak ada matinya ya. Soalnya misalkan sekarang itu kita kambing itu bisa ke usaha-usaha sate, akikah, dan lain halnya banyak. Jadi diharapkan kambing-kambing kita tetap bisa sehat walaupun dengan keterbatasan biaya atau pakannya. Jadi bisa di apa sih, digenjot lah supaya gemuk dan nilai jualnya lebih tinggi akhirnya. Nah, dan sekarang dikarenakan COVID ini berharap semuanya semoga ekonomi semakin maju dan lancar lah ibaratnya gitu. Jadi Indonesia nggak sampai resesi. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di saudara kita, teman kita, Rio Risdianto, untuk menjelaskan manfaat yang diharapkan dari apa judul kita ini. Itu boleh dimulai, silakan. Iya, manfaat yang dapat diharapkan dari ini ya, kan terciptanya produk inovasi baru, yaitu suplemen organik cair. Dengan tercipta ini kan maka diharapkan kambing ternak kita menjadi gemuk. Nah, ini cocok banget nih buat para pengusaha-pengusaha peternak kambing gitu, untuk beli suplemen-suplemen kayak begini. Jadi biar kambingnya bisa lebih sehat dan bisa cepat gemuk ya. Jadi nilai jualnya juga bisa lebih baik lagi. Jadi dari teman saya ini menjelaskan bahwa terciptanya produk inovasi ini untuk menaikkan harga jual ya. Betul ya, gitu ya. Nah, untuk menaikkan harga jual. Betul ya. Itu salah satu manfaat yang ingin diharapkan dari program kreativitas mahasiswa kami ini dengan judul Terkonvert ini, yaitu fermentasi pakan suplemen. Untuk itu kita lanjut ke teman kita selanjutnya, yaitu yang menjelaskan masih sama manfaat yang diharapkan, tapi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya yang memiliki usaha peternakan, yaitu yang akan dijelaskan oleh Saudara Dian Permana Putra. Silakan. Iya, saya Dian Permana Putra. Program ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah produk suplemen organik cair yang menjadi salah satu produk suplemen organik cair yang lebih hemat dan membuat ternak kita sehat untuk masyarakat berbisnis hewan ternak, yang khususnya didapatkan oleh orang-orang perkampungan, kayak budidaya ternak-ternak hewan kayak sapi, kambing, segala macam. Pertumbuhannya jauh lebih besar. Iya. Kalau nama ayam sih kayak Miller itu. Sekian. Kalau untuk mampu memberikan manfaat, berarti sangat bermanfaat ya di sini ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu tentang analisis produk ya. Analisis produk
Ini akan dibahas oleh teman saya, yaitu Saudara Ahmad Asrofujaman, yang memang beliau ini adalah inisiator dari terciptanya judul program kreativitas mahasiswa kami. Untuk waktu dan tempat dipersilakan tentang analisis produknya, silakan. Oke, terima kasih kepada teman kami, Rizky Maulana. Selanjutnya, analisis produk. Terima kasih kepada teman kami, Rizky Maulana. Sekarang analisis produk. Yang pertama ya, bahan terpilihnya. Produk ini terbuat dari bahan yang terpilih ya, menggunakan peralatan yang sangat higienis, bersih gitu, steril. Terus alat yang diperlukan apa aja? Alat yang dibutuhkan yaitu Regen 20 liter, Regen, corong, blender, dan saringan santan, wadah gayung, dan tempatnya. Nah, bahan apa aja yang diperlukan untuk pembuatan fermentasi suplemen organik ini? Bahan yang diperlukan cukup mudah terdapat di sekitar lingkungan kita. Bahan yang diperlukan yaitu sebuah Yakult 5 buah, pepayanya, terus temulawak setengah kilo, air kelapanya 5 liter, tetes tebu atau molase, dan juga ragi tape 1 butir dan air matang. Gimana cara pembuatannya? Nah, di sini ada nih cara pembuatannya. Dan peralatan yang diperlukan tadi udah disebutkan ya kan, seperti Regen, corong, blender, dan segala macam. Bahan-bahannya juga Yakult dan teman-temannya. Terus cara pembuatannya, langkah awalnya upaya harus dikupas dulu dari kulitnya dan dibersihkan dari bijinya sampai bersih, disiram tuh pakai air bersih. Lalu di blender sampai halus dan diperas, ambil sarinya saja, jangan sama ampasnya. Langkah selanjutnya ditambahkan air kelapa 5 liter. Untuk satu Regen berisi 20 liter tersebut, dan ditambahkan Yakult 4 sampai 5 buah untuk ukuran 20 liter ya. Ya. Terus ditambahkan temulawak sebanyak setengah kilo. Jangan lupa temulawaknya juga dibersihkan dan di blender, diambil sarinya saja. Setelah itu ditambahkan tetes tebu atau molase sebanyak 250 sampai 300 ml. Ditambahkan ragi tape yang dihancurkan 1 butir. Dan air secukupnya hingga penuh sedrigen 20 liter. Dan diaduk atau dikocok. Lalu masa fermentasi membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu ya. Ditaruhnya di tempat sejuk, tidak terkena matahari secara langsung. Berarti kondisinya gelap ya? Iya, kondisinya gelap dan jangan kena matahari langsung. Biar masa fermentasinya maksimal hasilnya. Iya. Dan tutup botol atau tutup wadahnya Regen itu harus dilubangi dan dikasih selang sedikit agar udara hasil fermentasinya itu keluar. Saya rasa cukup itu cara pembuatannya. Terima kasih. Oke, untuk Saudara Ijam, itulah sapaan akrab dari kelompok kami, Saudara Ijam, yang nama aslinya Ahmad Asrofujaman. Ingin sedikit menambahkan bahwa kenapa kita harus bikin sendiri gitu loh, dari kita punya program itu kan membuat suplemen organik cair, karena kalau ibaratnya secara alamiah, apalagi di Jakarta sekarang sudah tidak ada, bahkan nggak ada ya, ladang rumput gitu udah nggak ada. Makanya kenapa dipilih ada suplemen organik dibuat gitu loh. Itu manfaatnya ialah untuk mengekonomiskan
kita punya pengeluaran gitu loh ya Saudara Ijam gitu ya. Iya, untuk Jadi pencampuran bahan pakan utama. Misalkan iya, pakan ternak pakan ternak ini kambing misalkan. Pakan ternaknya utamanya itu adalah rumput. Rumput bisa dituangkan ini apa fermentasi suplemen yang itu, atau misalkan ampas kambing ini tahu ya. makannya ampas tahu bisa ditambahkan juga gitu. Oke lah, berarti suplemen ini sangat berguna juga karena emang di Jakarta udah nggak ada ladang rumput, bahkan sampai kosong lah ibaratnya, karena sudah banyak adanya apartemen segala macam, bangunan-bangunan tinggi pencakar langit yang memang udah nggak ada untuk komoditas peternakan khususnya kambing untuk mengembala ya. Jadi makanya kita buat sebuah pakan yang alami, tapi kita harus pakai vitaminnya gitu loh. Kalau nggak pakai vitamin, dikasih rumput, kalau ada rumputnya banyak nggak apa-apa ya kan, bener ya. Kalau misalkan kita adanya ampas tahu kan otomatis kurang gitu loh. Zat apa yang ada menambahkan isi. iya, zat yang ada di rumput itu nggak ada di ampas tahu, makanya kita perlu namanya suplemen organik. Nah, oke. Untuk selanjutnya ialah biaya dan jadwal kegiatan. Dari biaya dan jadwal kegiatan ini akan dipresentasikan atau dibicarakan, dijelaskan oleh saudara Igra Nurizki Kusuma. Boleh waktu dan tempatnya dipersilahkan, Igra. Oke, terima kasih untuk saudaraku Rizky Maulana. Jadi pada kali ini saya mau menjelaskan untuk biaya dan jadwal kegiatan. Untuk bahan yang diperlukan yaitu Yakult dengan harga 10.000 per piece, untuk kelapa 5.000 per buah, ragi tape 15.000 per piece, pepaya 5.000 per buah, lalu ada temulawak 8.000 per lembar, air kelapa 20.000 per lusin, lalu ada tetes tebu atau molase per 250 mili dengan harga 50.000 per milinya, dengan total 113.000. Untuk bahan habis pakai yaitu Drigen 20 liter dengan harga 50.000 per piece, corong ada 5.000 per buah, saringan santan 10.000 per piece, blender 300.000 per buah, stiker kemasan 5.000 per lembar dengan total 370.000. Lalu ada biaya perjalanan yaitu transportasi dengan total 100.000, dan biaya lain-lainnya yaitu print proposal dengan harga 100.000, print poster 200.000, materai 25.000, lalu dengan total 325.000. Jenis pengeluaran, ada perlengkapan yang diperlukan dengan biaya 113.000, bahan habis pakai 370.000, perjalanan 100.000, dan biaya lain-lain 325.000. Dengan total keseluruhan jadi 908.000. Lalu untuk jadwal kegiatan, pada jadwal kegiatan kita di bulan pertama pekan 1 dan 2 yaitu kita untuk penyediaan tempat, alat, dan bahan. Lalu kita juga untuk sekaligus dalam membuat penyusunan laporan. Lalu untuk bulan ke-1, pekan ke-3, dan ke-4, kita melakukan riset bahan dan cara pembuatan produk. Lalu untuk bulan ke-2, pekan ke-1, 2, 3, dan 4, kita melakukan pelaksanaan pembuatan produk. Lalu untuk bulan ke-3, untuk pekan ke-3 dan ke-4, kita pengujian produk dan sekaligus kita mengevaluasi produk tersebut. Oke, cukup segitu untuk jadwal kegiatan. Lalu untuk pengambilan data, kita ngambil dari HTTP Books Google. Ya, ini ada linknya di sini dari Bambang Sarwono 2011. Oke, baik, Saudara Igra. Atas penjelasannya tentang biaya dan jadwal kegiatan. Sebenarnya untuk biaya ini tersendiri sudah termasuk ekonomis dan ya
murah di kantong lah ya untuk biaya pembuatannya. Dan diharapkan bisa membantu masyarakat dalam mencapai tujuannya, khususnya di bidang peternakan kambing. Sebenarnya dari biaya yang kita buat, saya mau nanya sama Saudara Ijam, untuk yang kita buat ini kira-kira berapa berapa drigen yang bakal bisa terbuat dari biaya ini? Boleh, Saudara Ijam? Untuk biaya terinci di sini kan hanya untuk per satu drigen ya. Iya, Selebihnya kan blender cukup beli sekali, iya. corong, saringan, ya kan, stiker kemasannya, transportasi itu kan pas Di kita luar ya? survei, ya di luar untuk mencari-cari bahan, ya kan, print Hmm, proposal, ini kalau untuk bahan pembuatan untuk 20 drigen, kalau alat-alatnya sudah mempunyai semuanya gitu, paling habis ya ini 370.000 ya? enggak dong, Bukan. 113.000. 100 berapa itu ya? Bener. 113.000 karena kan kita hanya beli bahan-bahannya ya, Ya, bahan-bahan karena yang kita diperlukan aja. modal awal ya. Iya, modal Ya, awalnya benar-benar. doang yang besar. Oke, baiklah. Berarti ini tuh hanya modal awal ya. Kenapa bisa besar? Karena hanya modal awal. Kalau untuk kita buat sendiri ya kurang lebih 100 ribuan lah ya untuk bikin suplemen ini dalam bentuk drigen 20 liter. Oke, mungkin sekian aja dari tim dari. Sorry. Iya. Boleh nih ada tambahan. Gini aja nih. Gue mau nanya. Aduh, gimana? Abis ini kita mau bertanya-tanya apa gimana? Boleh. Jadi Ijam yang jawab, coy. Ijam yang jawab, siap. Ya, tanya moderatornya dulu ya. Gimana gitu ya. Ya. Pakai gimana? Ya, yang gampang. Oke ya. Kan tadi dari sini ya, gue jalan-jalan kan. Ini kan. Jalan-jalan. Ya. Ada pertanyaan? Oke. Baik. Dari sini kita akan lanjut ke sesi pertanyaan atau forum diskusi, khususnya dari kelompok kita dan personal pribadi dari masing-masing teman kelompok untuk menanyakan ke inisiator kita atau yang memang dia punya ide untuk membuat sebuah suplemen cair ini, khususnya untuk Saudara Ijam, bisa dipersiapkan jawabannya nanti. Kita mulai dari Saudara dari Rio Ristianto. Boleh tuh. Ya. Mau nanya apa? Mau tanya dong sama ini Saudara Ijam ya. Iya. Kita diskusi. Itu kira-kira sampai berapa lama kita mengeluarkan uang sebesar ini? Oh, misalkan masa 1 bulan atau 1 bulan itu berapa kali gitu maksudnya? Oh, iya. Mungkin saya lurusin, mungkin maksudnya si Rio Ristianto itu sebulan itu kita ngeluarin berapa sih untuk biaya ini tuh? Benar. Kurang lebih itu cukup sangat irit sekali karena 20 drigen itu 20 liter. Iya. Karena 20 liter itu dipakai hanya untuk ini aja ya, untuk tambahan vitamin. Dipakainya segelas aqua saja atau 250 ml. Ditaruh di drigen per 1 cup. Kan isi 20 liter. Iya. Salah. Ulang. Nanya. Dari ulang nanya. Repotnya nge-lag coy. 7% aja. Ulang. Nanya. Ngebling. Ayo. Ya, jadi begini saya punya pertanyaannya untuk Saudara Ijam.
Ya, silakan. Dalam sebulan itu, misalnya saya punya peternakan kambing. Nah, dalam sebulan itu misalnya saya punya sekitar 20 kambing. Nah, itu berapa banyak yang harus saya buat pengeluaran saya untuk suplemen ini? Atau sebulan saya harus buat 2 kali kah, 3 kali kah? Berapa lama? Ya, untuk takaran 20 liter itu, kalau hanya untuk 10 ekor kambing, 20 liter itu, iya, 20 ekor kambing. Ya, itu kurang lebih cukup sebulan sampai 1,5 bulan. Karena setiap harinya itu dipakai hanya 250 mili. 250 mili kali 30 hari hanya berapa liter? 250 mili untuk per satu kambing? Tidak, untuk per satu pakan. Oh, per satu pakan. Jadi semuanya? Iya, semuanya. Jadi kan 250 mili itu dituang ke wadah dirijen besar, dicampur air lagi. Dicampur air. Ibarat kayak sirup dicampur air lagi. Habis itu dituangkan ke makanannya. Gitu. Jadi jangan murni hasil fermentasi itu, jangan. Oh, masih ada. Jadi sangat-sangat irit kan? Ya. Gitu. Kurang lebih cukup untuk 2 bulan. Cukup ya, satu dirijen cukup ya? Iya. Satu dirijen cukup. Oke, itu aja. Oke, untuk Saudara Rio Ristianto sudah bertanya pada Saudara Hijam. Kita lanjut diskusi pertanyaannya ke Saudara Dian Permana. Boleh ditanyakan yang mau ditanyakan. Misalkan tentang apa sih keuntungannya gitu loh pakai fermentasi ini, boleh? Silakan. Saya di Putra, saya mau nanya ke Ijam tentang produk ini. Produk ini udah diekspor atau penjualan online atau ke kemana saja? Untuk saat ini, itu? untuk saat ini peternakan kami yang pakai dan di sekitar wilayah sini aja untuk masa penjualannya, belum ada online ataupun impor ya. Berarti ekspor. Masih perkampungan ibaratnya. Iya, masih di perkampungan. Saudara Dian, sudah pertanyaannya? Saja? Udah cukup itu aja. Mungkin saya mau menjabarkan dari apa yang dikasih komentar atas pertanyaan dari Saudara Dian. Sebenarnya dari kami pun berharap adanya program kreativitas mahasiswa ini ingin menghasilkan sebuah perekonomian baru, khususnya dari bidang peternakan, yaitu dengan menginovasikan sebuah suplemen atau vitamin bagi kambing untuk peternakan khususnya. Diharapkan kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi ladang usaha dan bisa ya mampulah bersaing dengan produk atau suplemen lain yang udah ada dan bisa sukses ke depannya. Baik, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya kita ke Saudara Igra Nuriski Kusuma. Silakan, boleh ditanyakan, kita diskusi. Manfaatnya. Oke, simpel aja untuk pertanyaan saya. Nah, itu kan suplemen. Apakah suplemen itu bisa jadi bahan pokok untuk pangan atau hanya campuran gitu? Jadi dikhususkan untuk lebih ke campuran atau untuk bahan pokok buat pangannya dia gitu loh. Jadi nggak pakai rumput atau apa tahu lagi. Jadi kita fokus full di suplemennya aja gitu. Boleh jawab? Bisa, itu tidak bisa ya, karena suplemen ini hanya vitamin untuk si kambing tersebut. Kalau tidak ada bahan pokoknya, ya gimana bisa sehat juga kan?
Kalau bahan pokok tidak ada vitaminnya, ya sama aja juga kan. Gitu. Paham, Jadi paham. itu hanya untuk campuran. Jadi Contoh, penunjang gitu ya. ya penunjang. Contoh kambing 5 ekor makan sekarung, 1 karung rumput untuk 5 ekor. Nah itu bisa porsinya bisa ditekan lagi kalau pakai suplemen. Setengah karung itu bisa buat 5 ekor. Tapi dicampur sama cairan tersebut gitu. Irit. Dan fungsi dan manfaatnya itu banyak. Yang pertama, kotorannya tidak bau, kencingnya juga. Tuh. Terus masa penggemukannya lebih cepat. Biasanya 4 atau 3 bulan siap jual. Tuh, biasa pakai suplemen itu 3 atau 4 bulan bisa jual dari beli kambing bahan. Ya, dari kambing bahan. Biasanya itu mah kan harus 6 sampai 8 bulan baru siap jual kalau nggak pakai suplemen itu. Gitu. Jadi Pembukaannya lebih lama ya. Kalau misalkan nggak pakai suplemen, untuk masa penggemukannya jadi lebih lama ya. Iya, karena nafsu makannya itu bertambah karena ada vitamin itu. Oke, gimana Saudara Igra? Oke, cukup. Dari pertanyaan Igra yang terakhir, mungkin cukup aja presentasi kita atas kelompok ini yang dengan judul suplemen cair ini yang terkonvert ini. Ya semoga apa yang kami presentasikan, apa yang kami diskusikan bermanfaat khususnya untuk diri kita masing-masing dan manfaatnya untuk banyak masyarakat. Akhir kata, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Esron Ricardo Nainggolan MKOM atas waktu dan kesempatannya untuk menonton video ini. Terima kasih untuk semuanya teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.